Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul di masjid yang kita cintai ini. Salawat beriringan salam tak lupa pula kita anjung tinggikan buat Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah sampai ke zaman Islamiyah, dari zaman Utsman bin Affan sampai ke zaman Dewan Juri yang arif dan tampan. Alhamdulillah, Dewan Juri yang arif dan bijaksana. Kewajiban seorang anak setelah ia beriman kepada Allah dan Rasul-Nya ialah berbakti kepada kedua orang tuanya, karena kedua orang tuanya merupakan figur dan contoh tauladan bagi anak-anaknya. Walaupun masih banyak kita lihat, kita saksikan di media massa, media online, majalah dan sebagainya, orang tua yang ditelantarkan oleh anaknya, orang tua yang dihardik, dihina dan dicaci maki oleh sebuah hatinya. Bahkan ada yang meregang nyawa di gubuk tua tanpa diketahui orang lain. Dewan Juri yang kami hormati, ada sebuah kata-kata mutiara yang perlu kita renungkan. 10 orang anak dapat dirawat oleh kedua orang tua. Akan tetapi 10 orang anak belum tentu bisa merawat kedua orang tuanya. Oleh karena itu, kami akan menyampaikan syahrul Quran dengan judul Berbakti kepada kedua orang tua. Di penghujung surah Al-Isra ayat 23, Allah berfirman yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala taqul lahumā uffin wa la وقل لهما قولا كريما. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentaknya. Ucapkanlah perkataan yang baik. Ayat ini menjelaskan, janganlah kita mengatakan perkataan kepada kedua orang tua, karena akan menyinggung perasaan dan menyakiti hatinya.
Tetapi aneh bin ajaibnya, di era modern sekarang ini banyak kejadian-kejadian yang tidak diharapkan oleh kedua orang tua. Anak sudah merasa tinggi ilmunya, Sudah mapan ekonominya, Sudah luas pergaulannya, sudah merasa sudah modern gaya hidupnya dan merasa hebat. bahkan ada yang tidak mau lagi menemui kedua orang tuanya karena malu. Akhirnya ia menitipkan kedua orang tuanya ke panti jompo. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Inilah yang ditegaskan oleh Allah dalam surah Luqman ayat 14 yang berbunyi, ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وحنا على وحن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك وإلي المصير صدق الله العظيم. dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya yang telah melahirkan dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah. Maka dari itu bersyukurlah kamu kepada Allah dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada Allah lah tempatmu kembali. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu. Darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Dewan juri yang kami hormati, sejarah telah mencatat tidak ada kebahagiaan seorang anak tanpa restu kedua orang tua. Siapa itu Kan'an yang ditenggelamkan oleh Allah dengan banjir? Siapa itu Alqamah yang syirik, yang susah meninggal mengeluarkan roh pada saat meninggal? Siapa itu maling kundang yang dikutuk oleh Allah menjadi batu? Mereka itulah sosok anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, Ridallahi fi ridal walidain, wa suktullahi bi sukti walidain. Ridho Allah tergantung pada ridho kedua orang tua. Murka Allah tergantung pada murka kedua orang tua. Walau haji puluhan kali, Walau ilmu setinggi gunung berapi, Walau pergaulan di kalangan selebriti, tapi kalau kita melukai hati kedua orang tua, maka surga bukan milik kita. Dewan juri yang kami hormati, sebagai kesimpulannya, kewajiban seorang anak setelah ia beriman kepada Allah dan Rasul
ialah berbakti kepada kedua orang tua, hormat kepada guru, sayang kepada teman. Demikianlah syahril Quran kami, burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.